Kalau masalah undang-undang otsus, memang kami di DPR RI adalah beberapa komisi yang menangani masalah otsus. Misalkan lebih fokusnya kepada komisi 2 yang menangani masalah pemerintah, tapi di bagian sub-sub lain dalam otsus ini juga di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini sedang kita mendorong, menjawab kebutuhan otsus yang bisa berhasil adalah berbagai macam langkah yang kita lakukan. Contohnya salah satunya kita membangun Institut Teknologi Kesehatan supaya orang Papua, kebetulan saya di Komisi 9, sehingga semua komponen dan semua lembaga-lembaga kita bersatu, terutama kami di bagian kesehatan yang menangani, itu juga adalah bagian dari itu, sehingga kita sedang buat draft untuk bagaimana dalam revisi undang-undang otsus ini harus masuk 20% sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang otsus ini ada 20% berpijakan kepada rakyat Papua, terutama di bidang kesehatan. Nah, ini harus benar-benar menjawab kebutuhan ini. Oleh karena itu, saya bersama beberapa perwakilan pendidikan kesehatan sudah menyusun, bahkan kemarin kita sudah mengajukan dan Menteri Kesehatan pada waktu itu Pak Purnawirawan Jenderal Pak Terawan sudah setuju dan mengeluarkan rekomendasi. Hanya saja ada terkendala di dikti secara operasional, kan izinnya ada di pendidikan, sehingga kalau ini pemerintah melihat supaya ini otsus maju, sehingga ada hal-hal lain like spesialis ini jangan mengampat. Oleh karena itu saya minta kepada pemerintah, terutama pendidikan kesehatan, harus memajukan, karena itu adalah menjawab bagian daripada undang-undang otsus. Kalau ini semuanya diabaikan, maka hal-hal seperti ini yang membuat miskomunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak berjalan baik. Oleh karena itu, terutama di bidang kesehatan, bagaimana kesehatan orang Papua jauh lebih baik, maka dalam draft-draft undang-undang otsus ini, ayo mari yang bersatu di Komisi 9 misalkan bersama dengan MRP di bagian yang menangani kesehatan, kita sama-sama melihat draft ini. Oleh karena itu sekali lagi saya minta kepada pemerintah Republik Indonesia, terutama Ketua DPR RI, agar melihat hal seperti ini, sehingga semua lembaga, terutama lembaga-lembaga adat di Papua, dilibatkan dalam revisi undang-undang otsus, terutama juga kita sebagai anggota DPR RI yang mewakili Papua yang ada di komisi-komisi. Nah, sampai hari ini saya sebagai anggota DPR di Komisi 9 juga belum melibatkan tentang draft undang-undang otsus di bidang kesehatan. Seperti apa, saya belum lihat. Oleh karena itu sekali lagi, untuk undang-undang otsus kita tetap akan mendorong berjalan, tapi dengan syarat melibatkan semua komponen masyarakat Papua, termasuk anggota DPR RI yang menangani di bidang-bidang kesehatan, keagamaan, pemerintahan. Pasti tentunya di Komisi 2 sedang membahas tentang hal ini. Tapi sekali lagi di bidang kesehatan saya belum dilibatkan di dalam ini. Nah, semua itu bisa menjawab ketika undang-undang otsus ini bisa implementasi jalan, sehingga bagian dari itu pemekaran pasti tetap akan jalan. Dan juga secara keseluruhan di negara ini moratoriumnya belum cabut. Nah, ada ampres, ada amanat presiden pada waktu zamannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ada, tapi sampai hari ini berhenti. Apa dengan adanya situasi dan kondisi Papua seperti ini, apa relevan tidak untuk pemekaran provinsi? Saya pikir ini tidak akan bisa berjalan, karena ini satu kesatuan undang-undang secara keseluruhan di Indonesia, sehingga mungkin ada beberapa tempat juga pasti akan meminta provinsi-provinsi. Sehingga mungkin pemerintah pusat dalam hari ini, Menteri Dalam Negeri dan jajarannya jangan menjanjikan rakyat Papua untuk pemekaran provinsi. Nah, saya pikir itu tidak, karena moratorium presiden belum cabut sampai hari ini. Jadi sekali lagi, rakyat Papua, ada segelintir orang yang datang untuk meminta pemekaran provinsi dan lain sebagainya, kan ada syarat-syaratnya, dan syarat-syarat ini belum memenuhi syarat. Pemekaran kabupaten kota pada tahun 2002 sampai hari ini juga BAD di setiap kabupaten kota tidak bisa membiayai, hanya berharap kepada DAU pusat
sehingga ini tidak berkembang dan banyak faktor menghambat. Oleh karena itu saya pikir untuk provinsi yang sedang digencar oleh beberapa elit oknum di Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua, nah saya pikir itu berhenti dan kita mendorong bagaimana otsus pemberdayaan kepada rakyat Papua bersama-sama dengan rakyat, dengan DPR RI, dengan pemerintah duduk bareng dan revisi ini bisa berjalan keinginan rakyat Papua bersama dengan pemerintah pusat dan juga DPR RI bagaimana ke depan. Nah ini yang jauh lebih penting menurut saya, sehingga untuk pemekaran provinsi saya atas nama Mas Akmirin, anggota DPR RI Komisi 9 menolak untuk pemekaran provinsi.